Pilih mana? Kades atau DPR? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan kami di Lahat Online Channel. Kebetulan hari ini kami jemput bola karena Bapak yang di sebelah saya ini itu orang yang inspiratif, dan takutnya kita kalau untuk ngundang itu dia banyak kegiatannya, jadi kami datangi langsung ke rumah. Ini ada Pak Sapri atau Pak Icap. Dia merupakan kepala desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan, yang baru-baru ini heboh, Pak ya? Ya. Karena pembentukan pasar tradisional. Desa yang bisa membuat pasar tradisional. Kalau biasanya kan pasar itu, kalau desa kalangan, Pak ya? Kalau ini benar-benar pure pasar tradisional dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lahat. Jadi hari ini Pak, saya mau nanya-nanya terkait pasar Tebing Abang ya, pasar tradisional yang merupakan gagasan dari Bapak sendiri. Di wawancara kita sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa pasar tersebut sebelum Bapak jadi Kades sudah terpikir ya untuk memajukan roda ekonomi rakyat ya gitu, ekonomi masyarakat. Awal-awal bisa membentuk itu Pak, prosesnya seperti apa, targetnya seperti apa? Terima kasih kepada adik saya yang bernama Aan Kucai. Ini orangnya sangat menarik beritanya ini. Saya sempat berbaca di YouTube kabar berita. Inilah seorang media yang paling stop untuk ini di Kabupaten Lahat yang perlu kita contohkan. Oke. Salah satu motivasi saya untuk menjemput bola, alhamdulillah hari ini dia ketemu saya. Jadi berdirinya suatu pasar BUMDes ini, sebelum saya jadi satu pemerintah Desa Tanjung Payang, planning itu udah saya buat, dan cita-cita saya yang alhamdulillah sampai saat ini cita-cita itu bisa terkabul dan terrealisasi. Awal berdirinya BUMDes ini karena apa? Desa Tanjung Payang ini sangat menarik karena desa yang selalu berbatasan dengan kota Kabupaten Lahat, karena Tanjung Payang salah satu desa yang berpotensi tinggi untuk membangun suatu perekonomian. Maka saya menciptakanlah pasar tradisional yang dimiliki oleh Desa Tanjung Payang, yang dimodali oleh dana desa BUMDes, yang disebut BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ditunjang kepadatan penduduk juga Pak ya? Ya, karena penduduk Tanjung Payang ini udah mencapai kurang lebih 2000 KK dan penduduknya jiwanya mencapai 7000 jiwa. Artinya udah pas kita untuk menciptakan perekonomian desa Tanjung Payang. Ditambah lagi dengan Kecamatan Lahat Selatan ini, di desa seberang ada 8 desa yang ada di seberang ini, salah satu Desa Krung, Desa Talang Sawah, Mora Cawang, Talang Sejemput, desa yang berbatasan langsung dengan Tanjung Payang, Banjarnegara, Nantal, dan Karangdalam. Salah satunya, insya Allah, mereka-mereka ini akan membantu adalah usaha pasar ini milik Desa Tanjung Payang BUMDes. Salah satunya, saya sangat motivasi yang luar biasa untuk meyakinkan bahwa desa seberang harus mempunyai pasar, karena desa seberang ini udah menjadi Kecamatan Lahat Selatan. Luar biasa ya, inspiratif sekali Pak pemikiran Bapak ya. Ini perlu motivasi untuk desa-desa lain bahwa mengembangkan ekonomi kerakyatan itu banyak cara Pak ya. Salah satu yang diterapkan oleh Pak Icap ini yaitu dengan membuat pasar tradisional gitu. Pak, kalau untuk pengelolaan sendiri, dia dari Pemdes atau BUMDes yang mengelola? Ya, dalam masalah pengelolaan dana desa itu dikelola langsung oleh Direktur BUMDes dan rekan-rekan kerja mereka, yang alhamdulillah BUMDes ini sudah terbentuk dengan permanen untuk khususnya Desa Tanjung Payang. Insya Allah dari hasil daripada BUMDes ini, kami akan menciptakan Desa Tanjung Payang nanti akan berdiri sendiri tanpa menciptakan bantuan, tanpa bantuan daripada
baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Insya Allah dengan tujuan ini mudah-mudahan ini berhasil. Kalau bicara BUMDes berarti ada ini juga kucuran dari dana desa, Pak ya? Ya, kalau untuk dana BUMDes itu adalah berawal dari dana desa. Karena dana desa itu adalah bantuan dari pusat yang diminta oleh seorang Presiden Joko Widodo. Perekonomian yang dikucurkan ke desa itu adalah untuk dana yang diputar perekonomiannya. Jadi kita selaku pemimpin ini gimana desa itu bisa mengelola dana desa itu akan berdirinya dana itu untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Desa Tanjung Payang, khususnya menambah daripada pendapatan pemerintah desa, BPD, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dan pembangunan yang berasal dari dana desa tersebut. Jadi dana desa tidak terbatas di pembangunan infrastruktur, Pak ya, membangun jalan sekedar gitu ya. Ya, kita kemarin saya kurang lebih 7 bulan habis menduduki sebagai kepala desa. Saya sangat sangat yakin bahwa kita di desa ini apabila dengan dikucurkan dana sampai 1 miliar sampai dengan lebih, artinya saya anggarkan ke BUMDes ini kurang lebih 40%. Dengan beberapa item yang saya buatkan, insya Allah yang ini sudah terlaksana. BUMDes menciptakan pasar tradisional, yang selanjutnya pengelolaan sampah dan mengadakan panggung-panggung atau tenda-tenda untuk rencana persepsi pernikahan atau catering itu sebagainya. Ada 3 item yang tahun ini saya kucurkan untuk pembangunan ekonomi Desa Tanjung Payang. Tapi luar biasa, Pak. Sejak diresmikan oleh Bupati Lahat Ciujang ya, pengunjungnya signifikan mulai naik kalau saya lihat, Pak. Termasuk dari keluarga saya sendiri kan, dari istri, termasuk keluarganya di Desa Selawi kan datangnya ke sini semua sekarang. Memang pengelolaannya bagus kan, rapi. Memang itu konsepnya seperti apa awalnya, Pak? Pengennya itu. Terima kasih Bang Aan. Bang Aan Kucai ini salah satu media yang selalu mengejar saya. Ya. Orang ini selalu mengejar saya nih. Jadi dia ingin berita yang sebenarnya berdirinya BUMDes ini. Jadi saya selaku kepala desa sangat terima kasih kepada Bapak Ciujang Hesha yang telah membantu kami meresmikan salah satu Bupati Kabupaten Lahat menunjang daripada pembangunan perekonomian Desa Tanjung Payang ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan kepada Bapak Bupati yang insya Allah yang telah Bapak resmikan ini, pasar kemarin itu sangat menarik pengunjungnya luar biasa, bahkan hari demi hari meningkat ya, dan membantu daripada perekonomian ekonomi kecil. Ibu-ibu yang jadi pengangguran menjadi pedagang ya. Yang tadi nggak dapat uang menjadi dapat uang, yang tadi anaknya nggak sekolah jadi sekolah, gara-gara pasar Tebing Abang Tanjung Payang. Terima kasih Pak Ciujang sudah diresmikan ya. Pak, untuk ada target sendiri nggak dalam terbentuknya pasar ini? Gini, kalau target saya, insya Allah kalau memang ini salah satu, kita tidak selalu melupakan doa dari Maha Kuasa. Cita-cita saya setelah terjadinya perbentukan pasar ini, insya Allah hasil daripada pasar ini nanti Desa Tanjung Payang itu akan menciptakan pasar permanen untuk wilayah Lahat Selatan. Daripada keuntungan pasar BUMDes itu nanti saya selaku kepala desa akan membeli tanah kurang lebih 1 hektar, akan menciptakan pasar Lahat Selatan. Karena saya bertarget Lahat Selatan adalah Desa Tanjung Payang ibu kota. Karena Tanjung Payang mempunyai wilayah yang sangat luas dan masyarakatnya luar biasa banyak. Bahkan perumahan-perumahan pun udah sekarang ini sudah mencapai 13 perumahan. Saya sangat terima kasih kepada developer perumahan, salah satunya Permata Gria Asri, Alam Sejahtera, Gria Rapika, dengan Pak Nawir dan Pak Nanda. Mereka lah salah satu pemuda yang berkarya untuk desa ini. Mungkin sedikit banyaknya saya dengan mereka ada kesalahpahaman atau itu biasa demi untuk kemajuan. Tanpa mereka Desa Tanjung Payang
belum begitu hebat sekarang ini. Luar biasa ya, inspiratif sekali Pak. Mungkin itu saja dulu ya yang ingin saya tanyakan. Tapi mungkin terakhir ini saya ada sedikit pertanyaan yang harus dijawab cepat. Supaya closing kita bagus nih kan. Apa itu? Ini Pak. Pilih mana? Kades atau DPR? Enggak, kalau saya bukan masalah mau calon KS 2 kali atau DPR, saya enggak. Cuma satu jawaban saya, biarkan waktu yang menjawab. Tapi pemikiran Pak Kades ini sudah layak seperti anggota dewan gitu kan. Ini bukan promosi ya, tapi kita melihat perjalanan. Basic sebelum jadi Kades apa sih Pak? Sehingga pemikirannya langsung ke ekonomi gitu. Saya kurang lebih, saya udah mulai dari awal, saya adalah orang perantau yang dulu saya selalu hidup terombang-ambing. Merantau dulu. Iya, saya sangat rantau. Saya dari Pulau Jawa sampai Singapura, Thailand, Amerika. Karena saya bekerja di Bandara Soekarno-Hatta, makanya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya jadi tahu satu saat nanti kalau saya pulang kampung, saya akan membangun desa saya sendiri. Saya akan contoh negara-negara maju. Ya. Jadi dari banyak belajar dari pengalaman Ya, itu ya. karena pengalaman saya selalu pahit, bukannya enak. Kalau enak saya lupa dengan pahit, tapi karena belajar dari pahit, saya pasti menuju ke suatu keenakan. Jadi tahu Atau juga kemajuan, Pak ya, kesulitan, kesusahan orang-orang karena sudah pernah ngalamin kan. Ini pemimpin yang memang berawal dari kesulitan-kesulitan. Jadi pas memang Pak Icap ini jadi pemimpin ya. Mungkin saat ini cukup kepala desa. Entah selanjutnya biarkan waktu yang menjawab Pak ya. Iya. Jadi saya tidak muluk-muluk hidup ini, ketika berguna bagi masyarakat, itu yang luar biasa buat saya. Masyarakat adalah kehidupan saya. Masyarakat adalah panutan saya. Saya seorang pemimpin ini bukan orang raja, saya adalah orang pelayan. Pelayan Pak ya. Melayani. Salah kalau kita bertujukan ngomongkan itu kita raja, salah. Saya adalah seorang pelayan. Ya. Kenapa saya bilang itu? Karena 24 jam Kades ini standby untuk menyelesaikan masalah konflik-konflik yang ada di wilayah kita. Kalau kita raja, kita duduk di kursi goyang, disediakan makan, disediakan minum, itu namanya raja. Tapi kita selaku kepala desa mencari sendiri kehidupan ini. Gimana supaya rakyat kita makmur, supaya bagaimana rakyat kita enak, bagaimana rakyat kita maju. Ya kita layani, karena kita adalah layanan publik. Sekali lagi, kita sama-sama pemerintah ini untuk siap melayani seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Pak, mungkin ada pesan untuk masyarakat Tanjung Payang melalui channel ini. Oke, terima kasih kepada seluruh masyarakat Tanjung Payang yang telah membantu program saya, baik dari pembangunan ekonomi, pembangunan kebersihan lingkungan, pembangunan SDM. Saya Tanjung Payang tidak mau ketinggalan daripada kabupaten-kabupaten lain, baik pun dari desa-desa lain. Saya berpotensi dan akan lebih memajukan lagi, akan bekerja keras lagi untuk seluruh pembangunan seluruhnya masyarakat di desa Tanjung Payang ini. Tidak usah khawatir, saya dengan masyarakat Tanjung Payang, tolong bantu saya untuk menciptakan pembangunan ini. Jadi saya lagi selaku kepala desa beribu-ribu terima kasih kepada seluruh masyarakat Tanjung Payang yang telah sama-sama kita membangun desa ini, menciptakan pembangunan desa ini. Dengan ketulusan hati saya, insya Allah saya bisa membangun ini. Kekurangan adalah milik saya, bukan kelebihan. Saya selalu kurang, tapi saya tetap selalu yakin bahwa desa Tanjung Payang mempunyai ekonomi yang fantastis. Fantastis, luar biasa. Itu saja. Senang sekali. Maaf Pak kalau ada salah-salah kata ini Pak ya. Terima kasih untuk waktunya juga. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat ada satu pesan lagi. Para rekan-rekan teman-teman ya, jangan jauh daripada Aan Kuca ini. Ini salah satu media yang proaktif terhadap kepemimpinan seluruh kepala desa. Dia orangnya men-spot
khususnya kepada kita seluruh kepala desa ada di Kabupaten Lahat ini. Jangan jauh-jauh, ini Bung Kucai nggak usah ditakuti. Jangan lupa yang ada undang didekati, jangan Undang dipandang. kami dong. Undanglah dia. Oke, terima kasih. Ya. Kedai.